Di ujung utara planet ini, tersembunyi sebuah kota kecil bernama Longyearbyen, yang terletak di Kepulauan Svalbard, Norwegia. Meskipun memiliki populasi kurang dari 3.000 jiwa, kota ini menyimpan sejumlah keunikan yang membuatnya terasa seperti dunia lain, kota yang tak mengenal malam di musim panas, namun juga tenggelam dalam kegelapan total selama musim dingin. Salah satu fenomena paling mencolok di Longyearbyen adalah matahari tengah malam Midnight Sun. Dari pertengahan April hingga akhir Agustus, matahari tidak pernah tenggelam. Siang hari berlangsung 24 jam penuh, memandikan lanskap es dan gunung bersalju dengan cahaya keemasan yang tak kunjung padam. Banyak penduduk memasang tirai tebal atau tidur dengan penutup mata, namun bagi para wisatawan, ini adalah pengalaman luar biasa, berfoto atau mendaki gunung di tengah malam dengan cahaya matahari penuh. Sebaliknya, dari akhir Oktober hingga pertengahan Februari, Longyearbyen mengalami malam kutub Polar Night. Matahari tidak terbit sama sekali, menyelimuti kota dalam kegelapan total selama berbulan-bulan. Meski begitu, aurora borealis yang menari di langit menjadi hiburan langka dan menakjubkan bagi siapa saja yang tinggal di sana. Salah satu aturan paling aneh namun logis di Longyearbyen adalah, Anda tidak boleh meninggal di kota ini. Mengapa? Karena tanah di Svalbard selalu membekuk permafrost, jenazah yang dikuburkan tidak dapat membusuk secara alami. Bahkan, jenazah korban flu Spanyol dari tahun 1918 yang dikuburkan di sini ditemukan masih utuh, lengkap dengan virus aktif di dalam tubuh mereka. Sejak itu, pemerintah Norwegia melarang penguburan di wilayah ini. Orang sakit parah atau lansia biasanya dipindahkan ke daratan utama Norwegia sebelum ajal menjemput. Meski tampak tenang dan damai, Longyearbyen berada di wilayah yang juga dihuni oleh beruang kutub, predator besar yang bisa menyerang manusia jika merasa terancam. Karena itu, penduduk lokal diwajibkan untuk membawa senjata api saat keluar dari area pusat kota. Bahkan, ada papan peringatan ikonik bertuliskan, beruang kutub bisa berada di mana saja di luar kota, bawalah senjata. Bagi pendatang, pemandangan warga yang membawa senapan laras panjang saat berjalan di salju bisa terasa seperti berada di film pasca apokaliptik. Walaupun hidup di kondisi ekstrim, komunitas Longyearbyen dikenal ramah dan terbuka. Kota ini dihuni oleh berbagai warga dari penjuru dunia, mulai dari ilmuwan kutub, fotografer alam liar, hingga petualang yang mencari ketenangan dan keunikan hidup. Kehidupan sosial berpusat di beberapa kafe kecil, museum, galeri seni, dan tentu saja, bar paling utara di dunia. Longyearbyen bukan hanya kota paling utara di dunia, ia adalah tempat di mana batas-batas realitas sehari-hari berubah. Di sini, waktu terasa cair, kematian harus dijadwal ulang, dan manusia hidup berdampingan dengan alam liar dalam bentuk paling murni. Bagi mereka yang cukup berani untuk mengunjungi atau bahkan tinggal, kota ini menjanjikan pengalaman yang benar-benar tak terlupakan. Di balik lanskap bersalju yang memukau dan fenomena alam yang mencengangkan, Longyearbyen menyimpan kisah-kisah tersembunyi tentang tantangan, keberlanjutan, dan ketahanan manusia dalam menghadapi lingkungan paling ekstrim di dunia. Menjalani kehidupan di Longyearbyen berarti siap menghadapi kondisi cuaca ekstrim setiap hari. Suhu musim dingin bisa turun hingga -30 derajat Celcius, dan badai salju dapat datang tanpa peringatan. Aktivitas sederhana seperti pergi ke toko atau sekolah memerlukan pakaian berlapis-lapis dan kewaspadaan tinggi. Anak-anak bermain di luar ruangan dengan pengawasan ketat, dan sistem sekolah harus menyesuaikan jadwal berdasarkan kondisi cuaca dan keamanan dari beruang kutub. Mobil dan sepeda motor sering ditinggal menyala agar mesin tidak membeku. Bahkan, sebagian besar bangunan dibangun di atas tiang karena tanah permafrost tidak stabil untuk pondasi konvensional. Longyearbyen tidak memiliki lahan pertanian, dan hampir semua kebutuhan pokok, makanan, bahan bangunan, bahan bakar, harus diimpor melalui kapal atau pesawat. Ini membuat harga kebutuhan sehari-hari jauh lebih mahal dibanding daratan Norwegia. Namun, di tengah keterbatasan itu, warga Longyearbyen membangun sistem sosial yang sangat mandiri dan saling mendukung. Komunitas ini terbiasa berbagi, tolong-menolong, dan menjaga satu sama lain, karena semua tahu, hidup di ujung dunia bukan perkara individu. Svalbard adalah salah satu kawasan paling sensitif terhadap perubahan iklim. Gletser mencair, satwa kutub kehilangan habitat, dan suhu rata-rata terus meningkat setiap tahun. Warga Longyearbyen menjadi saksi langsung dampak krisis iklim. Sebagai respons, kota ini aktif dalam proyek-proyek pelestarian, energi terbarukan, dan riset lingkungan.
Disinilah letak paradoks Longyearbyen, meski dulunya kota tambang batu bara, kini ia juga menjadi pusat studi lingkungan global. Banyak ilmuwan dari seluruh dunia tinggal dan meneliti perubahan iklim di sini. Tak jauh dari Longyearbyen, tersembunyi di balik tebing salju, berdiri sebuah fasilitas unik, Global Seed Vault atau gudang benih global. Dijuluki lemari besi kiamat, tempat ini menyimpan jutaan jenis benih tanaman dari seluruh dunia, sebagai cadangan bagi masa depan umat manusia jika terjadi bencana global. Lokasinya yang terpencil, stabil secara geologis, dan suhu dingin alami menjadikan Longyearbyen tempat yang ideal untuk proyek penyimpanan benih terbesar di dunia ini. Menariknya, di Longyearbyen, tidak ada yang benar-benar bisa menetap secara permanen. Penduduk tidak memiliki properti secara penuh. Semua lahan dimiliki oleh negara Norwegia, dan izin tinggal bisa dicabut jika seseorang tidak lagi bekerja atau mampu menghidupi diri. Ini membuat kota ini terasa seperti tempat persinggahan, sebuah komunitas nomaden modern, di mana semua orang datang membawa cerita, lalu pergi meninggalkan jejak. Longyearbyen bukan kota wisata biasa. Ia adalah eksperimen hidup di ujung dunia. Tempat yang menguji batas-batas kenyamanan, mengajarkan kolaborasi dalam keterbatasan, dan memberi pelajaran tentang rapuhnya bumi ini. Disinilah manusia tidak hanya bertahan, tetapi belajar hidup selaras dengan alam, dalam cahaya yang tak pernah padam, atau gelap yang menelan segalanya. Longyearbyen bukan hanya terpencil dan ekstrim, kota ini juga dipenuhi aturan-aturan aneh, kebiasaan tak lazim, dan fenomena yang jarang ditemukan di tempat lain di dunia. Inilah beberapa keanehan yang membuat Longyearbyen menjadi salah satu kota paling aneh di bumi. Bagi pecinta kucing, Longyearbyen mungkin mengecewakan. Kucing dilarang keras di kota ini. Alasannya, kucing dianggap ancaman serius bagi populasi burung Arktik yang langka dan rentan. Bahkan kucing peliharaan tidak diizinkan masuk ke Svalbard secara keseluruhan. Sebagai gantinya, penduduk memelihara anjing, hewan yang juga berguna untuk mendeteksi kehadiran beruang kutub. Jika kamu hamil, jangan berharap melahirkan di Longyearbyen. Ibu hamil biasanya dikirim ke daratan Norwegia beberapa minggu sebelum hari perkiraan lahir. Kota ini tidak memiliki fasilitas rumah sakit bersalin permanen, dan kondisi cuaca yang ekstrim bisa berbahaya bagi persalinan. Hal ini juga berhubungan dengan aturan tidak boleh meninggal di kota ini, artinya, bahkan kelahiran pun dikelola dari luar. Salah satu tradisi yang bertahan dari masa lalu tambang adalah, melepas sepatu saat masuk ke dalam gedung, termasuk kantor, hotel, museum, dan rumah warga. Dahulu, ini bertujuan mencegah lumpur dan debu tambang masuk ke ruangan. Kini, meski tambang tak lagi beroperasi besar-besaran, kebiasaan ini tetap dipertahankan sebagai bentuk etiket dan kebersihan. Longyearbyen tidak terhubung dengan jalan darat ke kota lain manapun. Jalan di dalam kota terbatas dan berakhir di salju. Untuk pergi ke tempat lain, orang harus naik pesawat, perahu, atau mobil salju. Mobil pribadi ada, tetapi lebih banyak orang menggunakan snowmobile, skuter salju terutama saat musim dingin. Longyearbyen hanya memiliki satu kuburan tua yang sudah tak digunakan lagi. Karena penguburan dilarang, dan kremasi dilakukan di daratan utama Norwegia, kota ini nyaris tidak memiliki tempat pemakaman aktif. Artinya, di sebuah kota dengan ribuan orang, jumlah makam tidak bertambah, kontras dengan kebanyakan kota di dunia. Minum minuman keras diperbolehkan di Longyearbyen, bahkan ada bar paling utara di dunia yang populer di kalangan turis. Namun, ada aturan ketat tentang konsumsi alkohol, termasuk pembatasan pembelian minuman keras. Penduduk lokal harus menunjukkan kartu registrasi penduduk untuk membeli alkohol dalam jumlah tertentu per bulan. Mabuk di ruang publik, apalagi dalam suhu ekstrim, dianggap sangat berbahaya dan bisa dikenai denda atau tindakan medis. Meskipun terletak di wilayah Norwegia, Svalbard tunduk pada Traktat Svalbard, yang memungkinkan warga dari 40+ negara lain untuk tinggal dan bekerja di sini tanpa visa khusus. Namun, tidak ada seorang pun, bahkan warga Norwegia, yang dapat benar-benar memiliki tanah di Longyearbyen. Semua properti dikelola oleh negara, menjadikannya kota yang sangat unik secara hukum dan geopolitik. Longyearbyen adalah kota yang menolak segala bentuk kenormalan. Di sini, logika konvensional dibalik oleh alam dan sejarah, dan masyarakat hidup berdasarkan kebutuhan, bukan kebiasaan. Justru keanehan-keanehan inilah yang membuat kota ini tidak hanya menarik, tetapi juga penting sebagai cermin masa depan, bagaimana manusia bisa bertahan,
menyesuaikan diri, dan menciptakan kehidupan di tengah lingkungan yang nyaris tak bisa ditinggali. Bagi sebagian orang, keanehan adalah ketidaknyamanan. Tapi bagi penduduk Longyearbyen, keanehan adalah identitas. Longyearbyen bukan sekadar kota kecil di ujung dunia, ia adalah simbol ketabahan manusia menghadapi tantangan alam yang ekstrim, sekaligus pengingat akan betapa luas dan beragamnya ciptaan Allah SWT. Di kota ini, siang dan malam tak lagi mengikuti jam, hidup harus beradaptasi dengan kondisi yang tak lazim, dan manusia belajar hidup berdampingan dengan alam, bukan menaklukkannya. Fenomena seperti matahari tengah malam dan malam kutub menjadi bukti keagungan dan kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta yang penuh tanda-tanda kekuasaannya. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Qs. Ali Imran 190. Longyearbyen juga menjadi pelajaran tentang kehati-hatian dalam menjalani kehidupan, bagaimana manusia harus saling bergantung, menjaga lingkungan, dan bersiap menghadapi segala kemungkinan, bahkan untuk hal-hal yang dianggap tabu, seperti kematian. Di tengah dingin yang membekukan dan kesunyian yang mencekam, Longyearbyen mengajarkan bahwa kehidupan bisa tetap hangat, selama ada kebersamaan, kesadaran akan tanggung jawab, dan penghormatan terhadap tatanan alam. Semoga artikel ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk merenungi kebesaran Allah, memperkuat rasa syukur, serta menumbuhkan semangat menjaga bumi yang dititipkan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.